Ketemu lagi teman-teman mahasiswa. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana membuat proposal tugas akhir dan sekaligus bagaimana membuat paper sesuai jurnal yang sudah kita tentukan di awal. Nah, pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah bagaimana implementasi dari beberapa teori yang sudah uh, saya berikan ke problem based learning, jadi pembelajaran berbasis problem. Nah, ini nanti kalian akan membuat suatu proposal tugas akhir dan kalian harus membuat paper sesuai yang sudah kita sepakati. Nah, nanti pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana membuat judul yang tepat, kemudian abstrak, daftar isi, tabel, dan gambar. Nah, nanti bagaimana kita membuat pendahuluan, bagaimana kita membuat tinjauan pustaka, metodologi itu yang tepat untuk penelitian teknologi informasi itu seperti apa, akan kita bahas pada pertemuan di pertemuan penelitian teknologi informasi ini, ya, yang akan terkait dengan problem based learning. Nah, ini adalah beberapa tools yang akan saya gunakan untuk menilai keaktifan kalian, menilai bagaimana kalian menyelesaikan problem based learning yang sudah saya berikan. Nah, materi sudah saya berikan juga, ini ada di Google Drive. Kemudian kita gunakan logbooks untuk keaktifan kalian. Kemudian proses penilaiannya kita menggunakan OBE. Dan berikut ini adalah kami berikan contoh tugas penelitian teknologi informasi, bisa nanti desain data dan bisa di informatika, seperti itu. Kemudian format yang kita sepakati di awal, kita menggunakan format seperti contoh tugas yang saya berikan. Nah, ini adalah tampilan judul, kemudian ini adalah judul mata kuliahnya. Ini adalah nama-nama kalian, ini dosen pengampu, dan ini sesuaikan dengan prodi masing-masing kalian. Ya. Nah, kemudian tentunya nanti ada abstrak. Ya. Nanti akan kita bahas bagaimana membuat abstrak yang baik. Kemudian ini daftar isi, sesuai dengan daftar isinya. Nanti kalian harus membuat pendahuluan. Kemudian kita membuat literatur review atau landasan teori atau kajian teori. Kemudian kita akan membahas tentang metodologi penelitian.
Di bab 4-nya ini hasil dan uji coba dan hasil. Kemudian di bab 5 kesimpulan, di mana kesimpulan itu ada penutup, ada kesimpulan, dan ada penutup. Nah, kita mulai dengan judul. Nah, di sini saya membuat pertanyaan, bagaimana memilih judul yang tepat untuk sebuah karya ilmiah. Ya. Nah, untuk materi-materi yang sebelumnya itu sudah saya bahas di video pembelajaran eh, sebelumnya. Ya, nanti kalian bisa lihat di link video yang sudah saya berikan. Nah, ini saya akan menjelaskan judul sesuai dengan eh, proposal eh, penelitian ilmiah yang kalian sudah siapkan sejak awal. Nah, untuk memilih judul, ya, bahwa judul itu dinyatakan berupa proposisi. Jadi bukan merupakan kalimat. Ya. Nah, proposisi itu apa? Ini saya berikan penjelasan singkatnya. Ya, proposisi adalah istilah yang digunakan untuk frase pernyataan yang penuh makna. Jadi ini ya, jadi pernyataan yang penuh makna. Artinya bahwa apa? Bahwa suatu kalimat harus dipercaya, dipertanyakan, dibantah, atau dibuktikan benar atau tidaknya. Ya, jadi singkatnya adalah proposisi itu adalah pernyataan tentang hal-hal yang dapat ditemukan benar atau salah. Ya, jadi bukan merupakan suatu eh, urutan-urutan kalimat gitu ya, bukan merupakan sesuatu untayan kalimat. Ya, nanti akan saya berikan contoh. Kemudian memberikan gambaran ringkas, ya, tepat dan jelas tentang gagasan yang ditulis. Ya, hampir sama dengan proposisi tadi. Namun di sini saya katakan ringkas, tepat, dan jelas tentang gagasan yang akan ditulis. Nah, kemudian membuat pembaca tertarik mengetahui isi tulisan. Yang keempat, mudah diingat dan memancing perhatian. Nah, dalam membuat judul ini juga perlu yang namanya seni ya. Nah, jadi bagaimana agar membuat judul itu, oh ini kok bagus ya gitu ya. Ya. Usahakan tidak mengandung singkatan dan rumus. Ya. Jadi jangan sampai membuat judul itu singkatan. Apalagi singkatan itu singkatan yang belum umum dipakai. Ya. Jadi tidak semua orang, tidak semua pembaca, atau tidak semua ya yang akan membaca tulisan karya ilmiah kita itu ngerti tentang eh, apa namanya singkatan-singkatan yang kita buat. Contohnya saja, misalkan klasifikasi dengan menggunakan CNN. Nah, bagi kita orang IT, CNN itu eh, apa sudah kita mengerti, ya. Tetapi bagi orang yang mungkin
dari bidang eh, sosial gitu ya. Nah, itu belum tentu kenal tentang singkatan CNN ya. Nah, untuk itu kita harus menghindarkan eh, singkatan-singkatan di dalam judul. Nah, kemudian judul yang baik dibatasi tidak lebih dari 12 kata. Ya, tidak termasuk kata sambung. Ya. Jadi, kalau kalian membuat judul lebih ringkas, ya, seperti yang saya katakan tadi di sini, ringkas tepat. Ya. Jadi, tidak lebih dari 12 kata. Nah, ini contoh judul. Ini adalah penelitian atau paper yang saya buat. Di awal judulnya adalah Monitoring and Control of Greenhouse Environmental Condition Based on IoT. Nah, di sini ada beberapa eh, tim reviewer yang menanggapi judul yang sudah saya masukkan. Namun mendapat perbaikan, disuruh memperbaiki karena tidak sesuai dengan isi daripada materi atau isi daripada paper yang saya tulis. Nah, di sini paper saya memang menggunakan uh, metode FASI, kemudian menggunakan IoT, kemudian di sini memonitoring dan mengontrol kondisi di lingkungan greenhouse, gitu ya. Nah, namun dikatakan bahwa ini kurang tepat judulnya. Nah, sehingga di sini saya membuat judul adalah Internet of Things Approach for Monitoring and Control of Smart Greenhouse Using Logic Methods. Jadi pendekatan IoT. Jadi untuk memonitoring dan mengontrol uh, apa greenhouse pintar gitu ya, menggunakan logic. Nah, di sini juga kata-kata for and of itu tidak dihitung. Ya, itu adalah merupakan kata sambung. Nah, jadi ini kalau kita lihat Internet of Things, ya, nah ini sebenarnya jadi satu kesatuan. Ya, bisa ini menjadi satu satuan kata, gitu ya. Nah, namun lebih baik kita akan menghitung per kata saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi kita meminimalkan, ya, meringkas sedemikian sehingga tidak lebih dari 12 kata. Namun, namun di beberapa eh, apa jurnal gitu ada yang memperbolehkan lebih dari 12 kata. Namun untuk tadi kembali lagi ke di sini bagaimana membuat pembaca tertarik mengetahui isi tulisannya. Nah, itu. Nah, itu tentang judul. Nah, kemudian kita beranjak ke bagaimana membuat abstrak. Ya. Nah, jadi di sini ya saya berikan penjelasan bahwa abstrak harus memberikan gambaran yang jelas dan ringkas tentang isi dan kontribusi penelitian tersebut. Ya. Nah, ini tergantung daripada gaya selingkung, baik itu uh, di
pembuatan proposal karya ilmiah seperti skripsi, tesis, disertasi itu tergantung dari eh, dari format atau gaya penulisan eh, masing-masing jurnal ataupun masing-masing eh, karya ilmiah. Nah, tetapi biasanya abstrak terdiri dari satu hingga beberapa paragraf yang menggambarkan inti karya ilmiah yang lebih panjang. Ya, jadi menggambarkan bahwa menggambarkan inti karya ilmiah yang lebih panjang. Nah, ini juga biasanya maksimal itu 200 kata. Ya. Tetapi ada yang di beberapa jurnal itu tidak mau panjang-panjang, ada yang 100, ada yang 300 kata. Nah, biasanya abstrak diketik dengan spasi tunggal, dengan format yang lebih sempit dari teks utamanya. Nanti kan saya berikan contoh. Ini kebiasaan-kebiasaan yang selama ini saya membuat karya ilmiah, membuat paper. Nah, itu biasanya abstrak itu diketik dengan spasi tunggal. Namun ada yang italik, ada yang bold gitu ya, ada yang miring, ada yang tebal, ya, ada yang eh, mempersempit antara apa namanya dengan format utamanya, teks utamanya itu ada yang dipersempit, ada yang sama begitu. Ya, pada intinya adalah nanti di dalam abstrak itu akan menjelaskan tentang tujuan penelitian, ya, yaitu tentang deskripsi tentang tujuan daripada penelitian yang eh, kalian lakukan. Kemudian ada metode penelitian yang kalian gunakan, ya, termasuk pendekatan, desain, teknik analisa datanya. Nah, itu akan diungkapkan. Kemudian ada temuan utama. Ya, seperti tadi saya berikan contoh tentang greenhouse. Bagaimana menggunakan pendekatan IoT dengan pasti logik itu, ya, untuk mengontrol lingkungan greenhouse. Nah, kemudian ada kontribusi penelitian. Nah, jadi kontribusi penelitian ini terhadap pemahaman topik yang dibahas atau masalah yang diidentifikasi. Kontribusinya di mana sih? Nah, itu bisa kita sampaikan di abstrak. Kemudian ada implikasi, ya sama saja dengan kontribusi di atas. Nah, baik itu nanti, tapi bisa ditulis secara teoritis maupun secara praktis. Kemudian ada batasan penelitian, ada kesimpulan, nanti ada kata kunci. Kata kunci akan kita bahas tersendiri. Kemudian ini adalah contoh abstrak, ya, yang bisa kalian implementasikan. Ini ada contoh, ya. Ini saya ambil dari abstrak dari penelitian orang lain gitu ya. Nah, ini bagus. Misalkan nih Antere Antereukin 6 atau IL 6 merupakan indikator respon imun dari tubuh yang terserang penyakit. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ekspresi IL-6 sebagai respon imun ekstraseluler pada ikan kerapu tikus yang dipapar protein imunogenik Vibrio aguilarum. Kemudian metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif eksperimen laboratorium dengan
sampel molekul adesin dari P. agulirarum dan hewan coba dan seterusnya. Kemudian hasil uji coba reaksi silang adesin 40 kDa V. agulirarum dengan anti IL6 menunjukkan bahwa bla 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 terus. Nah, abstrak ini memenuhi memenuhi standar bahwa di sini ada pendahuluan. Nah, pendahuluan itu saya berikan kuning, ya, bahwa anteri anteriukin 6 atau IL6 dan seterusnya itu adalah pendahuluannya. Kemudian kalian tulis tujuan penelitiannya. Tujuan penelitiannya apa? Kemudian metode yang digunakan, dan yang terakhir adalah hasil uji coba, atau di situ juga ada kesimpulannya, ya. Jadi di sini ada hasil uji coba atau kesimpulan, ya. Nah, kalian lihat di sini, ya, contohnya membuat abstrak yang ringkas, ya. Jadi nah, ini abstrak yang contoh yang sudah saya buat, ya. Ini contoh yang sudah saya buat dari abstrak awal pengajuan, ya. Ini saya membuat mengajukan di sebuah jurnal, ya, yang terindeks Scopus gitu. Nah, ini awal abstrak saya. Nah, bahwa saya di sini menggunakan CASA atau Computer Assisted Sperm Analysis untuk bahwa saya mengatakan bahwa CASA ini mempunyai kekurangan dan kelebihan. Kekurangan dan kelebihannya itu misalkan kalau kelebihannya itu, ya, dapat mendeteksi secara cepat hasil sperma. Namun kekurangannya adalah harganya mahal. Nah, di sini ada saya mendapatkan perbaikan atau revisi bahwa abstrak yang saya buat itu masih belum menjelaskan sesuatu yang menarik gitu, ya, yang tepat, sehingga kami membuat abstrak itu seperti ini, ya. Nah, ya, jadi bisa dilihat nanti perbedaannya antara abstrak yang sebelum diajukan dan abstrak sesudah direview oleh tim reviewer suatu jurnal. Kemudian kita melihat bagaimana kita membuat kata kunci. Ya. Kata-kata pokok, apa itu kata kunci? Adalah kata-kata pokok yang menggambarkan masalah yang ditulis atau istilah yang merupakan dasar pemikiran atau gagasan dalam tulisan. Ya. Nah, kata kunci itu berupa kata tunggal atau gabungan kata, atau kita sebut dengan istilah. Ya. Kata kunci biasanya jumlahnya itu ada 3-6 kata atau istilah. Dan biasanya dipisahkan oleh tanda koma atau titik koma. Biasanya. Ya. Sekali lagi, ini tergantung daripada jurnal, gaya selingkung atau gaya penulisan daripada
panduan penulisan karya ilmiah seperti skripsi, kemudian tesis, maupun jurnal. Ini ada contoh misalkan. Ini ada ekspresi interleukin 6 pada ikan kerapu tikus yang diinduksi protein imunogenik 40 KDA Vibrio aguilarum. Ini contoh. Nah, bagaimana membuat kata kunci? Kata kunci itu sebaiknya diambil daripada judul yang kalian tulis. Contoh, ini ada interleukin 6. Di sini ada interleukin 6. Kemudian ikan kerapu tikus. Ini ada ikan kerapu tikus. Ada protein imunogenik. Ini ada protein imunogenik. Kemudian ada Vibrio aguilarum. Ya. Jadi di sini ada semua ini di judul. Bahwa antara judul dan kata kunci itu masih ada hubungan yang erat. Ya. Nanti kata kunci ini juga akan kalian bisa gunakan untuk pembahasan skripsi atau tugas atau pembuatan paper di dalam jurnal. Ya, tidak usah kalian membahas yang jauh daripada kata kunci. Yang namanya kata kunci itu adalah kunci utama yang digunakan untuk membatasi penelitian yang kita akan lakukan sehingga penelitian kita lebih terarah. Tuh. Nah, kita akan masuk ke pendahuluan. Nah, di dalam pendahuluan, ya, apa yang ditulis? Ya, ini pendahuluan, ya. Biasanya ini ada di bab 1. Nah, apa yang kalian tulis di sini? Yang kalian tulis adalah latar belakang atau justifikasi ilmiah dan permasalahan yang akan diteliti. Kemudian, pemaparan fenomena nyata yang ditemui penulis. Nah, penelitian atau publikasi yang pernah dilakukan sebelumnya terkait fenomena tersebut. Jadi, nanti kalian tidak akan bisa terlepas dari penelitian yang terdahulu. Makanya saya di awal kuliah selalu saya memberikan tugas, baik di mata kuliah metodologi penelitian, baik di mata kuliah riset teknologi informasi, baik di mata kuliah penelitian sains data, saya pasti akan memberikan untuk mereview jurnal-jurnal. Ya. Nah, kemudian saya akan beralih ke bagaimana kalian membuat ide proposal, ide karya ilmiah, ya. Kemudian akan kalian gabungkan dengan apa namanya penelitian sebelumnya. Nah, cantumkan tujuan khusus, manfaat, dan keutamaan tulisan, ya, yang ditargetkan, kontribusinya di mana sesuai dengan bidang ilmu yang kalian tekuni saat ini. Misalkan di informatika, misalkan ada jaringan komputer, ada AI, ya, kemudian desain data ada analisis sentimen dan lain sebagainya. Ya. Sesuaikan dengan bidang ilmu yang kalian sudah lakukan. Nah, sekarang masih di pendahuluan, yaitu di latar belakang. Apa yang ditulis di latar belakang? Ini sangat penting. Ya, ini adalah inti daripada inti penulisan ilmiah. Ya. Kalau biasanya para pembaca itu membaca di abstrak, ya, melihat judul, kemudian melihat abstraknya, kemudian akan melihat di latar belakang atau di pendahuluan ini, di mana pendahuluan ini adalah merupakan ringkasan dari penelitian yang kalian lakukan. Nah, pada latar belakang ini ada bagaimana kalian bisa menjelaskan secara singkat fenomena permasalahan atau isu yang melatar belakangi penelitian dilakukan,
ya, atau ini merupakan analisis situasi. Misalkan saya sperma, ya, penelitian di bidang sperma, bahwa yang menjadi fenomena sekarang ini adalah bahwa pentingnya apa atau banyaknya apa namanya para pria yang eh, yang mempunyai masalah tentang infertil, gitu ya. Nah, jadi kemudian apa namanya banyaknya yang pria yang infertil, kemudian dilakukan analisis sperma. Nah, analisis sperma ini dilakukan hanya bisa dilakukan oleh orang yang tersertifikasi melihat, yang sudah sering melihat atau mengecek bagaimana proses analisis sperma ini dilakukan. Ya. Nah, untuk itu saya banyak sudah penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti, dan banyak ada beberapa alat-alat yang sudah tercipta. Namun alat yang tercipta ini harganya cukup mahal. Nah, untuk itu maka perlu dilakukan penelitian yang secara berkelanjutan, gitu. Kemudian berikan konteks yang relevan dengan ilmu yang kalian tekuni. Ya, ini sudah pasti. Kalian misal menekuni di bidang AI, maka kalian akan membahas tentang yang sudah kalian tekuni. Tunjukkan tujuan apa namanya yang tujuan, kemudian manfaat, urgensi, dan keterbaruan dari penelitian yang kalian lakukan. Nah, jangan lupa kalian harus ini tidak boleh tidak menuliskan state of the art. Jadi penelitian-penelitian terdahulu secara singkat, tetapi bukan sekedar tinjauan pustaka. Jadi state of the art itu yang ditulis bukan sekedar tinjauan pustaka, tetapi bagaimana penelitian terdahulu ini ya bisa menunjang atau mencari keterbaruan atau gap daripada penelitian yang kita buat. Ya. Kemudian permasalahan yaitu mengidentifikasi dan merumuskan. Nah, kemudian harus ada hipotesis. Nah, apa itu hipotesis? Sudah, nanti akan saya jelaskan. Ini jika kita perlu melakukan hipotesis. Nah, saya akan membahas sedikit di sini apa itu state of the art. Ya, yang tadi saya katakan bukan sekedar tinjauan pustaka. Nah, state of the art atau sering disebut dengan sering disingkat sebagai literature review atau tinjauan pustaka, itu adalah merupakan bagian dari sebuah penelitian yang membahas penelitian atau kajian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian yang kita lakukan. Nah, di sini kita akan menuliskan siapa penulisnya. Tidak perlu semua dituliskan, tetapi adalah yang paling utama siapa penulisnya, kemudian apa isi tulisannya, ya, itu ditulis secara singkat, yaitu tentang hasil yang mereka dapatkan itu seperti apa. Ya. Kemudian dari hasil yang peneliti sebelumnya itu dapatkan, maka di situ itu ada suatu kelemahan yang mungkin kita bisa perbaiki. Ya. Di sini bukan kita menghakimi peneliti tersebut bahwa penelitiannya jelek, tetapi memungkinkan adanya celah untuk penelitian selanjutnya yang kita akan lakukan. Seperti itu. Jadi di sini kita bukan menjudge bahwa penelitiannya orang yang atau peneliti yang lakukan sebelumnya itu jelek, bukan seperti itu. Tetapi kita akan mencari gap dengan penelitian kita
terdahulu dengan penelitian kita lakukan seperti itu. Ya. Jadi yang kalian tulis nanti adalah, nah di sini caranya ya. Eh, ini mungkin dari penelitian diri sendiri yang sudah pernah kita lakukan, kemudian kita mencari penelitian terdahulu yang tadi saya katakan ya, untuk mencari urgensi dan keterbaruan daripada penelitian kita lakukan atau state of the art-nya ya. Nah, di sini ada penelitian 1, 2 sampai dengan penelitian 10 ya. Nah, namun di sini di tugas ini bolehlah hanya 5 penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian kita yang bisa kita review untuk mencari keterbaruan dari penelitian yang kita lakukan. Ya, jadi kita bisa membandingkan dengan penelitian kita yang sebelumnya, bahwa penelitian kita yang sebelumnya itu belum mengandung misalkan di sperma. Ya, saya belum membahas bagaimana membuat suatu kecepatan daripada sperma yang membuat kecepatan sperma itu dari pergerakan dari satu titik ke titik yang lain. Nah, namun yang terdahulu kami sudah melakukan penelitian tentang bagaimana suatu sperma itu bergerak dari titik awal sampai dengan titik akhir daripada pergerakan sperma itu sendiri. Nah, itu bisa sebagai eh, pembanding juga ya. Nah, seperti tadi saya katakan bahwa kita membandingkan dengan paling sedikit 10 penelitian terdahulu. Nah, di mana penelitian yang kita bandingkan atau penelitian terdahulu itu maksimal 2 tahun sebelumnya. Ya. Jadi tahun penelitian terdahulu itu maksimal 2 tahun sebelumnya. Kalau sekarang 2004, berarti penelitian yang boleh kita bandingkan adalah penelitian di 2022 dan 2023. Ya. Agar apa? Agar lebih up to date. Jadi yang kita mendapatkan penelitian-penelitian yang paling yang paling akhir gitu ya, yang sehingga mempunyai apa terupdate lah istilahnya ya. Nah, ini contoh saya buatkan secara ringkas gitu ya. Nah, ini adalah pendahuluan yang saya buat ya, bahwa di pendahuluan itu nanti akan ada contoh yang lainnya. Nah, ini analisis situasinya ada di sini. Kemudian di sini adalah bagaimana kita membandingkan dengan penelitian orang lain yang peneliti terdahulu gitu ya, bahwa di sini ada peneliti yang dilakukan oleh Prabaharan ya, itu meneliti tentang meneliti sperma tentang menggunakan CNN itu ya, menggunakan pendekatan machine learning, salah satunya menggunakan CNN. Nah, namun di sini uh, mereka hanya menggunakan tidak melihat pergerakannya, tetapi hanya dalam me- meneliti tentang bagaimana morfologi sperma tersebut. Nah, di sini saya mengatakan bahwa saya mempunyai keterbaruan, yaitu kami akan mendeteksi morfologi dengan menggunakan video, sedangkan penelitian terdahulu hanya menggunakan gambar seperti itu. Nah, kemudian di sini akan dijelaskan bagian akhir bahwa dari beberapa penelitian terdahulu, maka penelitian yang saya lakukan seperti apa. Nah, sehingga kita mempunyai gap di situ. Nah, kita mempunyai keterbaruan daripada penelitian yang kita lakukan.
Nah, ini sebagai contoh. Ya, nanti kalian bisa contoh yang tadi, bisa contoh yang ini. Yang bagian atas ini adalah analisis situasi. Ya, kalau dibatasi nanti oleh kata, kalian bisa membuat secara ringkas seperti ini. Ya, nah ini kemudian ini adalah identifikasi masalahnya. Kemudian kalian bisa ini adalah apa namanya beberapa penelitian terdahulu. Kemudian sini adalah bagaimana kita membuat apa namanya eh, ini adalah state of the art-nya, dan ini adalah yang ini adalah yang paling bawah ini adalah eh, bagaimana eh, apa keterbaruan yang kita bisa lakukan. Nah, apakah hipotesis itu perlu dalam suatu pendahuluan? Bisa juga diperlukan. Nah, apakah hipotesis? Nah, hipotesis ini sudah saya bahas di materi sebelumnya sebenarnya, tetapi di sini akan saya mengingatkan kembali bahwa hipotesis itu adalah pernyataan yang diajukan untuk diuji dan atau dibuktikan dalam suatu penelitian. Itu ada kesimpulan sementara. Contohnya adalah dengan menggunakan metode CNN, maka diharapkan eh, akurasi penelitian yang terdahulu dari 90 akan menjadi 95%. Seperti itu. Nah, itu adalah kesimpulan sementara. Namun itu perlu dibuktikan. Gitu ya. Nah, hipotesis biasanya berisi prediksi atau asumsi antara hubungan antara dua variabel atau tentang efek dari suatu intervensi. Hipotesis digunakan sebagai dasar untuk merancang penelitian, untuk mengumpulkan data dan menguji kebenarannya. Ya, ini hanya jika diperlukan. Ya. Jadi hipotesis itu adalah merupakan dugaan sementara yang kalian harus uji. Nah, kemudian di pendahuluan ada rumusan masalah. Bagaimana membuat rumusan masalah di dalam pendahuluan? Ya. Rumuskan pertanyaan penelitian yang ingin dijawab dengan jelas dan terarah. Ya. Pernyataan penelitian harus spesifik, dapat diukur, ya, dan relevan dengan latar belakang. Ya. Rumusan menjadi panduan untuk keseluruhan penelitian. Jadi, kalian kenapa di dalam suatu karya ilmiah itu harus ada rumusan ilmiah? Karena akan menuntun kita di dalam melakukan penelitian. Jadi, mengarahkan. Jadi, kalau tidak ada rumusan masalah, akan kemana-mana penelitian kita. Nah, bagaimana contoh daripada rumusan masalah ini? Ya. Nah, rumusan masalah ini biasanya itu menggunakan kata bagaimanakah gitu ya. Nah, contohnya begini. Tadi saya menggunakan sperma. Bagaimana melakukan uh, apa? Melakukan uh, contohnya bagaimana kita mendeteksi pergerakan sperma dari titik awal sampai titik akhir, ya, dengan menggunakan pendekatan machine learning, misalkan seperti itu. Nah, yang kita jawab nanti adalah mengarahkan ini, ya, mengarahkan pergerakan sperma dari titik awal sampai titik akhir seperti apa, eh, apa, apa namanya, penelitian yang kita lakukan. Nah, kemudian ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini kadang-kadang kalian banyak yang meremehkan bagaimana menulis tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah bla 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 gitu ya. Tetapi pada dasar tujuan penelitian itu ada kode-kode etiknya gitu ya istilahnya ya. Ya, ada aturannya gitu ya. Nah, isinya apa? Jelaskan tujuan penelitian secara konkret dan terukur. Ya.
Kemudian tujuan penelitian harus SMART, spesifik, measurable, hasil. Ya, jadi harus SMART. Ya. Kemudian tujuan penelitian menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan. Jadi ada hubungan antara rumusan penelitian dan tujuan penelitian. Nah, kemudian manfaat. Manfaat isinya apa? Gambarkan manfaat yang diharapkan dari penelitian bagi berbagai pihak. Ya, dari pihak kampus itu nanti manfaatnya seperti apa, dari bidang kedokteran itu manfaatnya seperti apa, ya dari masyarakat manfaatnya seperti apa, gitu ya. Nah, manfaat penelitian dapat berupa kontribusi teoritis, praktis, ataupun metodologis. Ya, jelaskan bagaimana penelitian dapat membantu menyampaikan masalah atau menjawab pertanyaan yang sudah ada. Nah, ini satu lagi, yaitu batasan penelitian. Nah, batasan penelitian itu jangan yang sudah Anda gunakan, kalian gunakan sebagai suatu batasan. Ya, karena sudah dibahas itu, tetapi ini benar-benar ada yang membatasi. Nah, makanya di situ harus kalian menjelaskan ruang lingkup penelitian itu, baik itu secara tema, metode, maupun waktu bisa digunakan. Dengan metode misalkan. Misalkan ada 3 metode yang harus kalian gunakan untuk membandingkan membandingkan suatu penelitian yang kalian buat. Nah, di situ yang kalian paling bahas utama adalah metode A. Nah, maka metode B dan C ini kalian sebagai batasan penelitian, bahwa metode B dan C hanya sebagai pembanding saja, ya, tidak nanti dibahas secara menyeluruh B dan C ini, gitu ya. Nah, batasan penelitian diperlukan untuk menghindari kesalahpahaman dan menjaga fokus penelitian. Jelas ya? Jelaskan batas penelitian itu bagaimana apa ini ya? Bagaimana manfaatnya. Nah, secara kesimpulan bahwa di dalam pendahuluan, ya, dalam menulis karya ilmiah, latar belakang itu menjelaskan apa, mengapa, dan pentingnya tema, topik, judul karya ilmiah. Kemudian identifikasi masalah, ya, kemungkinan masalah yang timbul dari tema, topik, judul karya ilmiah. Kemudian pembatasan masalah, menetapkan atau memilih masalah dari kemungkinan yang ada disertai argumentasi. Kalau perumusan masalah adalah menggambarkan pertanyaan-pertanyaan dari suatu masalah yang telah dipilih. Tujuan dan manfaat yaitu merumuskan tujuan yang konsisten dan masalahnya secara ilmiah serta manfaatnya. Nah, untuk tinjauan pustaka kita akan bahas di video selanjutnya. Ya. Untuk kali ini kita cukupkan pertemuan kita tentang penelitian teknologi informasi terkait dengan pembelajaran berbasis problem. Kalian membuat suatu karya ilmiah berupa membuat proposal penelitian dan membuat paper di suatu jurnal. Nah, sampai ketemu di materi berikutnya, yaitu masih banyak materi yang harus kita bahas, yaitu tentang tinjauan pustaka, kemudian tentang bagaimana metodologi itu kita buat, dan bagaimana kita membuat hasil uji coba dari suatu penelitian, serta bagaimana kesimpulan membuat suatu penutup yang isinya kesimpulan dan saran pengembangan. Dan tidak lupa kita akan membahas nanti tentang bagaimana kita membuat daftar pustaka. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Terima kasih.